Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik pada hari ini? Semoga adik-adik semua berada dalam kondisi baik. Dan bagi adik-adik yang saat ini mungkin sedang sakit atau anggota keluarga sedang sakit, tetap semangat dan terus berpulih. Om berdoa semoga adik-adik semua bisa tetap sehat, cepat kembali pulih ya, kondisi adik-adik maupun keluarga adik-adik. Nah, pada hari ini adik-adik, dimanapun kita berada, hari ini Tuhan mau memanggil kita untuk sama-sama beribadah. Nah, karena itu, mari kita sama-sama bersuka cita, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab, dan kita juga mau sama-sama bersekutu, sekalipun harus melalui media YouTube ini adik-adik. Karena itu, mari kita memulai ibadah anak dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Untuk memulai ibadah anak pada hari ini, mari kita berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan di dalam ibadah anak pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih kami boleh bersama-sama bersekutu di ibadah anak pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati jalannya ibadah anak dari awal hingga akhirnya, sehingga kami semua dapat memuji Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan dapat kembali dalam kehidupan kami untuk menjalani ibadah kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema ibadah anak pada hari Minggu ini adalah menjadi anak-anak yang mau menghargai keberagaman. Nah, adik-adik, Om saat ini sedang memakai baju batik, tetapi batiknya bukan batik dari Jawa, tetapi batik dengan motif Papua. Wah, motif batik dengan motif Papua ini adalah salah satu jenis batik di antara sekian banyak batik yang ada di Indonesia, adik-adik. Batik-batik ini menggambarkan suku-suku bangsa juga yang ada di Indonesia. Selain suku Papua, ada suku apa lagi adik-adik? Ada suku Jawa, ya. Selain suku Jawa, ada suku apa lagi adik-adik? Ada suku Ambon, ya, karena Om juga dari Ambon. Apalagi adik-adik sukunya? Ada suku Batak, ya. Ada suku apa lagi adik-adik? Ada suku Manado, ya, dan berbagai macam suku lainnya yang ada di Indonesia. Nah, kita semua juga diberikan Tuhan anugerah berupa keberagaman. Bukan hanya suku bangsa adik-adik, tetapi juga rambut kita, warna kulit kita, gitu ya, dan berbagai keberagaman lainnya. Tetapi apapun yang menjadi keberagaman kita adik-adik, kita mau diajak untuk menghargai keberagaman. Kenapa? Karena semua kita dikasih oleh Tuhan. Bahkan setiap kita adalah gereja. Gereja bukan sekedar gedungnya, tapi orang-orang yang juga beragam-ragam yang dipersatukan Tuhan di dalam cinta kasih. Karena itu, marilah kita menyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja.
Adik-adik, sekalipun Tuhan memberikan begitu banyak kebaikan dalam hidup kita, termasuk juga memberikan kepada kita perbedaan yang begitu luar biasa, beragam, tetapi terkadang sebagai manusia, kita tidak bisa menghargai apa yang Tuhan berikan dalam diri kita. Kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai Tuhan. Bahkan kita juga menyakiti orang-orang di sekitar kita, termasuk mereka yang juga berbeda dengan kita. Oleh karena itu, saat ini Om mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan yang akan memimpin doa pengakuan dosa kita pada hari ini akan dilayani oleh teman kita, Aiker. Silakan, Aiker. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Saat ini kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang menyakiti hati Tuhan, orang tua kami, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Aiker, sudah memimpin dalam doa pengakuan dosa. Nah, adik-adik, mari kita menyanyikan lagu pengakuan dosa untuk lebih lagi menghayati doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu Do Re Mi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Adik-adik, kepada setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan. Biarpun gunung-gunung beranjak, kita meyakini bahwa Tuhan itu mengasihi kita, terlepas dari apapun perbedaan di antara kita. Dan cinta kasih Tuhan, kasih setia Tuhan, tidak pernah akan beranjak dari kita. Karena itu semua ditulis di dalam Alkitab. Mari kita menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu, adik-adik Sekolah Minggu GKI Ciledug Raya. Bertemu lagi dengan Tante Titin yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan kita berjudul Menjadi Anak-anak yang Menghargai Keberagaman. Nanti kita akan belajar sama-sama apa aja sih keberagaman yang kita jumpai dalam kehidupan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang baru. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan mengizinkan kami untuk kembali beribadah. Kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti dan juga dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ada yang ingat ayat hafalan kita minggu lalu? Yo, yang ingat angkat tangan. Mama Papa jangan dikasih tahu ya. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 21b. Betul. Yohanes 6 ayat 21b. Aku ini jangan takut. Nah, itu ayat hafalan kita minggu lalu. Nanti kita pun akan menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Untuk pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Adik-adik nanti dapat membaca bersama dengan orang tuanya. Kisah Para Rasul 2, ayat pertama sampai ayat 13, mengisahkan tentang turunnya Roh Kudus kepada murid-murid yang sedang berkumpul. Orang-orang yang berkumpul di satu rumah. Mereka sedang apa? Mereka sedang berdoa dan memuji nama Tuhan. Teman-teman, adik-adik bisa lihat gambarnya. Mereka berdoa, memuji nama Tuhan, lalu mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa. Itu menandakan Tuhan Yesus hadir bagi setiap orang dengan berbagai bahasa. Mereka orang-orang dari mana aja sih? Dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan pendatang-pendatang dari Roma. Wah, mereka berarti berasal dari mana-mana ya. Di tengah keberagaman, Tuhan hadir bagi setiap mereka, menurunkan Roh Kudus-Nya. Hari ini kita juga belajar tadi tentang menjadi anak-anak yang menghargai keberagaman. Adik-adik, Tante Titin mau tanya, kita tinggal di mana sih? Di rumah, betul. Tapi kita tinggal di negara mana? Negara Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita terdiri dari banyak pulau. Ya, selain banyak pulau, ada juga beragam suku, budaya, dan bahasa yang berbeda satu dengan yang lain. Nih kalau digambar ada suku Gayo, suku Baduy, Ambon, Jawa, Minang, Batak, Bugis, Madura, Melayu, Asmat, dan lain sebagainya. Budayanya juga beda.
Kalau adik-adik ingat, ada nggak yang masih terima angpau dari orang tuanya waktu Imlek? Nah, itu budaya Tionghoa. Bahasanya juga berbeda. Mama papa kita mungkin ada yang sehari-hari bicaranya bahasa Jawa. Matur suwun, sami-sami. Ada juga yang berbicaranya bahasa Ambon. Tete manis sayang. Dan bahasa-bahasa lainnya. Jadi kita hidup bersama dengan orang-orang yang beragam. Sukunya berbeda, budayanya berbeda, bahasanya juga berbeda. Selain itu adik-adik, warna kulitnya juga berbeda. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya sawo matang. Rambut juga beda loh. Nggak semua orang rambutnya lurus kan? Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya ikal. Semua dicintai oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan mencintai dan mengasihi setiap kita yang beragam, yang berbeda, maka kita juga harus mengasihi dan menghargai perbedaan di dalam persekutuan. Waktu kita ke gereja, waktu dulu belum pandemi, adik-adik ingat nggak? Yang pergi ke gereja, ke sekolah minggu, ada macam-macam. Ada yang orang Jawa, orang Ambon, orang Sunda, dan lain-lain. Tadi di bacaan kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi setiap keberagaman. Maka kita pun harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tante Titin, kita boleh nggak sih temenannya sama yang satu suku aja? Tante Titin orang Jawa, jadi Tante Titin nggak mau ya temenan sama yang suku lain selain Jawa. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita harus mengasihi semua. Karena Tuhan juga mengasihi semua. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Dan kita harus menghargai perbedaan. Jadi kalau ada teman kita yang rambutnya keriting, kita nggak boleh ledekin. Kalau ada teman kita yang warna kulitnya sawo matang, kita nggak boleh ejek-ejek. Karena kita harus menghargai perbedaan. Seperti Tuhan Yesus mau setiap kita mengasihi. Adik-adik tahu lagu ini? Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling apa? Mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Janji ya, kita mau mengasihi semua dengan beragam perbedaan. Kita mau hidup rukun dan menghargai satu dengan yang lainnya. Siapa yang mau mengasihi semua orang? Angkat tangan. Siapa yang mau menghargai keberagaman? Ya, semuanya mau ya. Kita mau menjadi anak-anak yang menghargai keberagaman satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini akan dibacakan oleh teman kita, Aimar. Dipersilakan kepada Aimar. Teman-teman, ayat hafalannya 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Jangan lupa dihafalkan ya. Terima kasih Aimar untuk ayat hafalan pada hari ini. Kita belajar bahwa setiap kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi
dan menghargai satu dengan yang lainnya. Yuk, kita sama-sama berdoa tutup untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah belajar firman Tuhan. Tuhan mengingatkan setiap kami untuk menjadi anak-anak yang menghargai keberagaman. Tuhan tolong kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi rekan-rekan kami, teman di sekolah, tetangga kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, yang hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tante Titin sudah membawakan kepada kita firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk melihat bahwa perbedaan tidak akan menghalangi kita untuk mengasihi sesama kita. Dan itu bisa kita mulai juga dari orang-orang di sekitar kita, adik-adik. Dari teman-teman yang Tuhan berikan untuk bersama-sama menjalani kehidupan ini, khususnya teman-teman seiman. Maka mari kita sama-sama menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Untuk menutup ibadah anak pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab, dan biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga kami ketika kami akan kembali beraktivitas, kami akan kembali sekolah, kami akan kembali belajar dan bermain. Biarlah Tuhan berkati, dan juga Tuhan berikan kesehatan kekuatan bagi kami, dan juga orang tua kami dan keluarga kami yang berada di sekitar kami. Bagi setiap kami yang sedang sakit, bagi setiap anggota keluarga kami yang sedang sakit, Tuhan kiranya berkati agar mereka dapat diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah bisa beribadah pada hari ini. Selamat menjalankan aktivitas adik-adik kembali. Semangat untuk belajar dan juga untuk bermain. Jaga kesehatan bersama dengan seluruh keluarga. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Dah adik-adik.